Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI atau Artificial Intelligence dari mata kuliah Sistem Pakar. Sejarah AI. Warren McClure dan Walter Pitt menerbitkan kalkulus logis gagasan yang tetap ada dalam aktivitas pada tahun 1943 yang meletakkan fondasi untuk jaringan saraf. Tahun 1950-an ada periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin Ferrari Mach-E di University of Manchester atau UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konversi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini. Definisi AI. Kecerdasan buatan dalam bahasa Inggris, Artificial Intelligence atau AI definisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, jaringan saraf, tiruan, dan robotika. Definisi AI atau Artificial Intelligence. Pertama yaitu kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan atau intelijensi manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Dengan suatu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien dapat diambil tergantung dari keperluan yang mempengaruhi bagaimana wujud dari perilaku kecerdasan buatan. AI biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, akan tetapi juga terkait erat dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Pengertian lain dari kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu, komputer diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Sejarah penting pengembangan bidang kecerdasan buatan. Tahun 1206, robot humanoid pertama karya Al-Jazari. 1796, boneka beruang dari Jepang bernama Karakuri. 1941, komputer elektronik pertama diciptakan. 1949, komputer dengan program tersimpan pertama. 1956, kelahiran dari Artificial Intelligence pada Dartmouth Conference. 1958, bahasa LISP dibuat. 1963, penelitian intensif Departemen Pertahanan Amerika. 1970, sistem pakar pertama diperkenalkan secara luas. 1972, bahasa Prolog diciptakan. 1986, perangkat berbasis AI dijual luas mencapai 425 juta dolar. 1994,
AC berbasis neurofusi dijual. 2010 sistem kecerdasan buatan untuk pesawat komersial Boeing 900ER ramai digunakan. 2011 servis robot untuk restoran berhasil dibuat di Indonesia. 2012 sistem pakar troubleshooting komputer berbasis fusi dan self learning. 2012 sistem imun pada deteksi spam diciptakan. Perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan atau AI lebih bersifat permanen. Berbeda dengan AI, kecerdasan alami yang dimiliki oleh seorang tidak dapat disimpan. Ketika orang tersebut pindah kerja, pengetahuan yang dimilikinya ikut terbawa. AI lebih bersifat permanen karena tetap ada sepanjang sistem komputer dan program masih terpelihara. Kedua, AI menawarkan kemudahan untuk digandakan dan disebarkan. Pemindahan pengetahuan dari satu orang ke orang lain memerlukan waktu yang panjang, dan bahkan mungkin pengetahuan itu tidak dapat diduplikasikan secara lengkap. Adapun pengetahuan dalam sistem komputer mudah sekali untuk disalin dan dipindahkan ke sistem lain. Ketiga, AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami. Telah banyak dibuktikan bahwa biaya membeli jasa dengan komputer lebih murah daripada biaya membiayai manusia yang melaksanakan tugas yang sama. 4. AI bersifat konsisten dan teliti. Hal ini berbeda dengan manusia yang sering tak menentu atau tidak konsisten. 5. AI dapat didokumentasi. 6. AI dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan baik. Komponen utama bahasa alam. Pertama, parser, suatu sistem yang mengambil kalimat input bahasa alami dan menguraikannya ke dalam beberapa bagian gramatikal atau kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. 2. Sistem representasi pengetahuan, suatu sistem yang menganalisa output parser untuk menentukan maknanya. Ruang lingkup kecerdasan buatan. 1. Sistem pakar. Komputer digunakan sebagai saran untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh para pakar. Kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. 3. Pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. 4. Robotika dan sistem sensor. 5. Computer vision mencoba untuk dapat menginterpresentasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. 6. Intelligent computer. Aid instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. 7. Game playing. Games adalah fasilitas menarik di komputer. Ide pertama kali muncul dari Claude Shannon pada tahun 1950 tentang mekanisme permainan catur. Games baik untuk dieksplorasi. Detail kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan manusia. Sudut pandang penelitian kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrogram kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrogram simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Bagian utama AI, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. 2. Motor inferensi atau intervention, mampu menarik kesimpulan berdasar pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin.
misalnya komputer dan robot. Konsep kecerdasan buatan. Pertama, Turing Test, metode pengujian kecerdasan atau Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. Dua, pemroses simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. 3. Heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. 4. Inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan atau reasoning, termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik. Kelima, pencocokan pola atau pattern matching, berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, atau event, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. State of the art AI pertama yaitu The Blue mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. 2. Pegasus, suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah. Ketiga, Marvel, suatu sistem pakar real-time memonitoring arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal. Keempat, sistem robot memudahkan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Kelima, suatu diagnostik sistem pakar sedang mengkoreksi hasil diagnosa pakar yang sudah punya reputasi. Keenam, agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Ketujuh, subjek materi pakar mengajar suatu learning agent penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.